Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita belajar ada dua materi ya. Imunologi sama persepsi sensori. Nanti kita lihat waktunya ya. Kita belajar imunologi dulu. Ya, tentunya adik-adik udah nggak asing ya sama pembahasan tentang imunologi. Bentar. Ini kok enggak. Bentar ya. Ini kok enggak ngecas. Bentar ya, Dek ya. Saya cek dulu. Ini kok enggak ini. Enggak ngecas ya. Saya pindah dulu ya, karena nggak ngecas baterainya. Aduh, siapa nih? Oke. Maaf saya pindah ini silau ya, ininya lokasinya nggak ngecas baterainya. Oke, ditutup aja close. Oke, anatomi, fisiologi, imunologi. Kalau pada anatomi, fisiologi, sistem imunologi, kita tentunya akan belajar tentang sistem imun. Apa sih sistem imun itu? Adalah sistem atau respon pertahanan tubuh. Ya, respon pertahanan tubuh itu ada yang namanya respon pertahanan tubuh humoral, ada respon pertahanan tubuh seluler. Jadi sistem imun adalah sistem atau respon pertahanan tubuh manusia sebagai perlindungan terhadap paparan benda asing atau antigen. Di sini antigennya bisa berupa virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Kemudian, dengan adanya sistem imun ini, maka jika tubuh kita kemasukan benda asing atau kemasukan antigen, maka kita tidak mudah terkena penyakit. Karena apa? Karena kita mempunyai sistem imun yang namanya antibodi yang akan melawan antigen ini, sehingga penyakit virus, bakteri yang masuk itu tidak menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Ini organ-organ yang berperan pada sistem imun itu dinamakan organ limfoid. Silau banget ya. Adik-adik masih ingat nggak kita belajar organ limfoid di anatomi fisiologi apa? Kita belajar organ limfoid di anatomi fisiologi kelenjar getah bening atau anatomi fisiologi limfatika. Jadi sistem limfatika atau kelenjar getah bening itu akan menghasilkan limfosit. Makanya organ-organ yang masuk di dalam sistem limfatika atau yang masuk dalam sistem kelenjar getah bening itu
termasuk dalam organ-organ imun karena dia menghasilkan limfosit. Limfosit itu sel darah putih yang akan menghancurkan antigen. Nah, dibagi menjadi dua, organ-organ yang berperan dalam sistem imun yang dinamakan organ limfoid itu ada organ limfoid primer, ada organ limfoid sekunder. Organ limfoid primer itu yang memproduksi adalah sumsum tulang, tempat perkembangan sel B, kemudian kelenjar timus, tempat perkembangan sel T. Jadi yang pokok organ limfoid pokok itu ada di sumsum tulang dan kelenjar timus. Sedangkan organ limfoid sekunder atau organ penghasil limfosit yang bersifat sekunder atau nomor 2 adalah nodus limfe atau nodus-nodus kelenjar getah bening. Bentar ya Dek ya, maaf ini kok nggak ngecas. Nggak ngecas kenapa ya? Oh, nggak lepas. Oke, maaf. Organ limfoid sekunder yang pertama adalah nodus limfe atau nodus limfatika atau kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu ada nodus-nodusnya. Nah, di situ nodus limfatikus ini dia sebagai organ limfoid sekunder. Kemudian yang kedua limpa atau lien. Ada yang masih ingat limpa atau lien itu letaknya di mana? Di kanan atau kiri? Ada yang bisa jawab? Kanan atau kiri abdomen? Mbak Dinda. Limpa atau lien itu letaknya di mana? Mbak Dinda Oki. Limpa atau lien letaknya di mana? Masih ingat nggak? Lupa. Jadi kalau di perut bagian kanan atas itu letaknya apa? Ada apa Mbak Dinda? Mbak Dinda lulusan apa? SMA? SMK? SMK, Ibu. SMK apa? Kenapa, Ibu? Bagian apa? Jurusan apa? Keperawatan. Oh, keperawatan. Kalau perut bagian kanan atas itu ada organ apa? Kalau di abdomen di perut manusia, organ yang letaknya di perut sebelah kanan atas itu di dalamnya ada organ apa? Oke, siapa lagi? Biasanya kalau di kelas saya tanya, karena ini di Zoom, jadi susah. Mbak Amela, tahu nggak? Limpa atau lien letaknya di perut kiri atau perut kanan? Gimana Mbak Amela? Ya, Bu. Organ limpa atau lien itu letaknya di mana? Keluar. Mbak Zulfa, kalau limpa atau lien itu letaknya di mana? Di perut ya, secara garis besar di perut. Kan rongga perut ya, besar. Sebelah kanan atas itu ada apa? Di situ ada liver. Ya. Di situ ada liver, ada usus di situ. Organ-organ yang besar aja ya. Tapi kalau di sebelah kiri itu ada limpa atau lien. Di anatomi nanti dibuka lagi ya. Jadi jangan sampai kebalik, livernya di sebelah kiri, limpanya di sebelah kanan. Sebelah kanan atas, karena apa? Adik-adik harus tahu anatomi organ. Jadi kalau ada orang keluhannya sakit perut kanan atas. Nah, kalau sakit perut kanan atas, kalau adik-adik nggak tahu di situ ada organ apa, maka adik-adik udah blank dulu, udah nggak tahu nih orang sakit apa. Kalau misalnya sakitnya di atas perut bawah ya. Kalau sakitnya di perut bagian bawah, perut paling bagian bawah. Kalau adik-adik nggak tahu di situ ada organ apa aja, kalau ada orang keluhan perut bagian bawah saya sakit, adik-adik juga nggak akan tahu ini sakitnya sakit apa. Jadi inilah pentingnya anatomi, adik-adik memahami anatomi fisiologi. Anatominya dulu, anatominya harus bisa. Baru nanti belajar fisiologi. Kalau nggak tahu gitu, karena apa? Anatomi sama fisiologi basic kita sampai kapanpun kita berprofesi sebagai medis dan paramedis itu harus tahu, harus dasar kita untuk bekerja sehari-hari itu harus tahu anatominya. Dipelajari lagi ya.
Jadi limpa atau lien itu di perut sebelah kiri atas. Kemudian adenoid, kelenjar adenoid itu letaknya di mana? Adenoid itu di dalam hidung. Jadi dia akan bekerja dengan bersama amandel. Amandel itu apa? Amandel itu tonsil. Ya, nama medisnya adalah tonsilla palatina. Itu juga termasuk dalam organ limfatika karena dia apa? Organ limfatika karena dia sebagai kalau misalnya ada kuman yang masuk di dalam mulut, amandel ini atau tonsil ini yang akan menangkap kuman itu kemudian menghancurkan. Kalau ada benda asing atau antigen yang masuk ke dalam hidung, maka adenoid ini yang akan menghancurkan. Kemudian bercak payar pada usus halus juga masuk dalam organ limfoid sekunder. Nanti karena masih ada kelas skill lab kan, kelas skill lab di situ adik-adik harus benar-benar dipahami. Kalau teori masih bisa diulang-ulang, tapi kalau skill lab kesempatan mengulang itu kalau cuma adik-adik kalau nggak lulus baru ngulang, mau nggak lulus nggak kan? Jadi harus diperhatikan. Yang IPA harusnya lebih nilainya harus yang lulusan IPA, lulusan keperawatan. Harusnya nilainya lebih bagus dari yang IPS. Tidak berarti IPS nggak bisa lebih bagus nilainya ya. Tapi kalau IPS, lulusan IPS belajarnya mungkin akan lebih ekstra, lebih keras gitu ya. Apendik apa adik-adik apendik? Apendik itu usus buntu. Usus buntu juga masuk di dalam organ limfoid sekunder. Ini ya, ini kalau secara grafik seperti ini. Buat ngapalin gampang. Nah, sistem pertahanan tubuh manusia, pada sistem pertahanan tubuh manusia, kita akan mempelajari mekanisme pertahanan tubuh. Jadi bagaimana prosesnya tubuh itu mempertahankan diri. Terus kita akan mempelajari jenis-jenis kekebalan tubuh. Pada mekanisme pertahanan tubuh, itu kita akan mempelajari jenis-jenis pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh itu macamnya apa saja. Terus respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Jadi respon imunnya, imun kita terhadap antigen itu apa saja. Kemudian jenis-jenis kekebalan tubuh akan kita pelajari, terus gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Kalau kita kan masih belajar fisiologi, jadi masih belajar dasar-dasar yang normal. Tapi kalau nanti belajar patofisiologi, adik-adik akan belajar gangguan-gangguan nih pada sistem kekebalan tubuh. Dari tadi kita ngomongin antigen terus. Adik-adik sudah paham apa itu antigen? Apalagi ketika lagi booming COVID-19. Nah, virus COVID-19 itu masuk dalam antigen. Jadi, definisi antigen itu adalah setiap benda asing. Bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, bisa berupa protein, karbohidrat, sel-sel kanker, racun, protozoa, mikroorganisme yang ini ya, yang merugikan ya, yang masuk ke dalam tubuh itu dinamakan antigen. Jadi semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh dinamakan antigen. Sistem imun tubuh dirangsang oleh zat antigen sehingga menghasilkan antibodi. Namanya reaksi antigen antibodi. Kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, kalau ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan membentuk antibodi untuk melawan zat antigen ini, untuk merusak zat antigen atau benda asing ini. Saat antigen masuk ke tubuh, sistem kekebalan menghasilkan zat antibodi yang akan menghancurkan antigen tersebut. Itu tadi adalah antigen. Antigen pada prinsipnya adalah benda asing. Nah, ini adalah antibodi yang biasa kita sebut dengan imunoglobulin. Antibodi atau imunoglobulin adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi antibodi ini bentuknya adalah zat kimia. Adanya di mana? Di aliran darah. Fungsinya apa? Sebagai benteng pertahanan terhadap antigen seperti virus. Ini antigennya ya, ini antigennya. Antigen
seperti virus, bakteri, zat beracun yang menjadi penyebab penyakit. Antibodi diproduksi oleh limfosit B. Kita tahu bahwa limfosit itu ada dua macam, limfosit B dan limfosit T. Organ yang memproduksi limfosit B dan limfosit T juga akan berbeda. Nanti kita pelajari. Nah, ini yang dinamakan reaksi antigen antibodi. Yaitu sistem imunitas tubuh akan menghasilkan antibodi sesuai dengan banyaknya antigen. Antibodi yang dihasilkan juga akan sebanding dengan banyaknya antigen yang masuk. Bentuk antibodi menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Tujuan antibodi menyerupai bentuk, ya. Tujuan kenapa bentuknya menyerupai? Supaya antibodi bisa menempel pada antigen kemudian melawannya. Sehingga antigen dalam tubuh tidak akan berkembang dan gagal menyebabkan infeksi. Nah, ini misalnya antigen. Nah, ini adalah antibodi. Ini adalah antibodi. Nah, ujungnya ini ibaratnya untuk menggambarkan antigen dan antibodi, ini mirip bentuknya dengan antigen. Kalau antigennya dia bentuknya segitiga, lancip seperti ini, maka antibodinya juga akan bentuknya akan biar ini bisa klop. Jadi antibodi bisa klop dengan antigen. Itu bentuknya kan beda-beda. Ini beda. Nah, ini makanya antigen sama antibodi itu dibentuk untuk menyesuaikan dengan antigen gitu. Jadi misalnya antibodi COVID ya nanti dia akan melawannya ya antigen COVID. Antibodi COVID nggak bisa melawan antigen misalnya flu burung, itu nggak bisa, beda-beda. Jadi antigen sama antibodi itu reaksinya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari antibodi atau imunoglobulin. Ada 5 macam. Ada yang namanya IgM atau imunoglobulin M, IgG, IgA, IgD, IgE, imunoglobulin E. Masing-masing mempunyai peran atau fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama IgM, pertama kali dilepaskan ke aliran darah ketika antigen itu masuk, itu namanya IgM. Yang M itu pertama kali. Pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi yang pertama kali. Jadi pertama kali itu artinya primer. Primer itu artinya pertama kali. Jadi begitu ada misalnya kita terinfeksi virus COVID yang pertama ya. Nah, ini yang imunoglobulin yang terbentuk pertama adalah IgM. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah sembuh ya, kita udah sembuh, infeksi COVID pertama sudah sembuh, kok kita kambuh lagi, maka yang terbentuk adalah IgG. Karena apa? IgG itu adalah respon kekebalan sekunder. Jadi dia akan dosis kadarnya akan lebih tinggi ketika terjadi infeksi kedua. Makanya dinamakan respon kekebalan sekunder. Jadi adik-adik kalau misalnya yang sudah pernah tahu, yang sudah pernah rapid antibody COVID itu di situ ada positif IgG, ada positif IgM. Kalau positifnya IgM berarti infeksi itu baru infeksi pertama atau infeksi primer. Tapi kalau yang positif itu kan ada garisnya ya. Yang positifnya IgG berarti ini adalah infeksi yang kedua atau reinfeksi. Jadi infeksinya udah lama. Ya, kemasukan virusnya udah lama, tapi ketika kita cek darah itu kondisinya infeksinya sudah berlangsung lama. Tapi kalau IgM-nya yang positif, yang reaktif, berarti infeksi itu masih baru-barunya terinfeksi. Bisa dipahami antara IgG dan IgM? Karena ini tipes juga begitu, pemeriksaannya juga akan IgG dan IgM. Mana IgG yang positif, mana IgM yang positif. Demam berdarah juga nanti kalau rapid test itu tes cepat ya untuk mendeteksi penyakit. Ini juga akan sama seperti ini. IgG-nya ya yang positif yang mana? Kalau IgG yang positif berarti ini udah infeksi lama. Tapi kalau IgM yang positif berarti ini infeksi baru. Kemudian imunoglobulin A. Ditemukan dalam air mata, air ludah, keringat, dan membran mukosa. Berfungsi mencegah infeksi pada permukaan epitelium. Jadi imunoglobulin A itu kerjanya pada permukaan epitel atau permukaan sel. Terdapat dalam kolostrum, ya IgA itu terdapat dalam kolostrum yang berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan.
Kemudian IgD ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel beta. Sel B plasma. IgE. IgE ditemukan terikat pada basofil dalam sirkulasi darah dan mast sel atau mastosit di dalam jaringan yang berfungsi mempengaruhi sel untuk melepaskan histamin dan terlibat dalam reaksi alergi. Nah, yang sering dibahas adalah IgM, IgG, dan IgE. Jadi IgE ini berperan dalam proses reaksi alergi. Reaksi alergi itu contohnya apa saja? Biduran, alergi obat, alergi makanan. Nah, ini yang berperan adalah imunoglobulin E. Jadi kalau ada pertanyaan di soal imunoglobulin yang berperan dalam reaksi alergi, maka jawabnya IgE. Kalau yang merupakan imunoglobulin yang berperan dalam respon kekebalan primer, adik-adik, nah IgM jawabnya. Jadi nanti harus bisa ya yang ini ya, IgM, IgG ini banyak ditemui di klinis nanti. Nah, ini IgG itu bentuknya seperti ini, IgE seperti ini. Kalau diibaratkan dengan warna ya, berbeda warnanya. IgD seperti ini. Jadi sendiri-sendiri, beda-beda. Masing-masing imunoglobulin itu kalau secara bentuknya berbeda-beda. Ini udah 26 menit. Aduh. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, sistem pertahanan tubuh manusia itu juga ada dua. Ya, bagaimana tubuh manusia itu untuk mempertahankan diri terhadap benda asing itu juga bentuknya ada dua. Non-spesifik dan apa ya? Non-spesifik dan spesifik. Apa maksudnya pertahanan tubuh non-spesifik? Non-spesifik bahwa mikroba atau benda asing penyebab penyakit dan ya, mikrobia penyebab penyakit dan benda asing saat akan menginfeksi tubuh harus melalui pertahanan tubuh non-spesifik dulu, ya. Kalau sudah kalau ini nggak bisa ini nggak bisa menghancurkan benda asing atau tidak bisa menghancurkan mikroba, maka pertahanan tubuh spesifik ini akan bekerja. Jadi yang non-spesifik, judulnya aja non-spesifik, maka dia tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan yang lainnya. Patogen itu artinya apa? Patogen itu merugikan. Tidak membedakan mikroorganisme yang merugikan satu dengan yang lainnya. Jadi dia pertahanan tubuh non-spesifik dia kerja semuanya berusaha untuk dihancurkan. Tapi kalau ternyata sudah berusaha dihancurkan dia kok nggak bisa hancur, maka ini pertahanan tubuh spesifik yang akan bekerja. Jika pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu menghancurkannya, zat penginfeksi akan menghadapi sistem pertahanan tubuh spesifik. Bekerja apabila patogen telah berhasil melewati pertahanan tubuh non-spesifik. Jadi non-spesifiknya udah nggak mempan. Akhirnya pertahanan tubuh spesifik bekerja. Apa yang berperan pada pertahanan tubuh spesifik? Adalah limfosit dan antibodi. Nih, sekarang kita belajar tentang yang non-spesifik. Non-spesifik itu dibagi menjadi satu fisik, dua kimia. Bentar. Satu fisik, ya, ada mekanik, ada kimia, ada biologis. Ya, jadi ada fisik, mekanik, kimia, biologis. Yang masuk dalam pertahanan fisik apa? Kulit dan membran mukosa. Kenapa kulit dan membran mukosa? Karena kulit dan membran mukosa ini menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh, iya kan? Tubuh kita ditutup oleh kulit. Kemudian pada membran mukosa itu yang menghasilkan lendir seperti dalam mulut, dalam hidung itu juga ada mukosa. Di dalam telinga itu juga ada mukosa. Nah, mukosa dan kulit ini akan menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh. Kemudian lapisan luar kulit itu mempunyai susunan epitel yang rapat sehingga sulit ditembus oleh patogen, iya kan? Kulit kita ini kan terlalu rapat, jadi
kuman, bakteri, kalau selama kulit kita utuh itu maka akan sulit masuk untuk menginfeksi tubuh kita. Tapi kalau misalnya kulit kita luka berarti kan sudah nggak rapat lagi ya, maka kuman atau bakteri itu bisa lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian lapisan terluar kulit mengandung keratin dan sedikit air sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikrobia. Mikro itu kecil ya, jadi organ-organ kecil yang merugikan. Saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran kelamin itu dilapisi oleh membran mukosa. Jadi, saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran kelamin juga akan menghalangi masuknya patogen. Kenapa bisa begitu? Buktinya saluran cerna. Kalau kita makan makanan yang kotor, kok bisa kita nggak sakit? Karena ada apa? Karena di dalam usus itu ada membran mukosa yang menghancurkan atau menangkap benda-benda asing, zat-zat asing ini atau antigen ini biar tidak menimbulkan penyakit. Saluran nafas, kalau misalnya ada virus masuk ke dalam saluran nafas, kan kita nggak, kalau ada virus flu masuk ke dalam saluran nafas kita kan nggak selalu terus kena sakit flu kan, karena di saluran pernafasan juga ada membran mukosa yang akan menghancurkan atau menangkap virus-virus ini untuk dihancurkan. Pengertiannya begitu. Kemudian pertahanan mekanik. Mekanik itu pada rambut hidung dan silia pada trakea. Trakea apa? Ada yang tidak tahu trakea? Trakea itu masuk di dalam saluran pernafasan ya, di leher. Tulang-tulang trakea yang bentuknya seperti cincin. Rambut hidung berfungsi menyaring udara dari partikel berbahaya. Jadi setiap kita menghirup nafas, menghirup udara, maka partikel berbahaya akan ditangkap oleh rambut hidung biar tidak masuk ke dalam saluran nafas. Silia pada trakea. Silia itu ibaratnya rambut kecil ya pada trakea, berfungsi menyapu partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Kemudian pertahanan kimiawi. Kalau namanya kimiawi berarti memakai zat kimia. Dilakukan oleh sekret. Sekretnya dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari kulit dan membran mukosa. Ya, kulit itu kan juga ada kelenjar minyaknya kan, ada kelenjar minyak. Membran mukosa itu juga akan menghasilkan cairan atau sekret. Nah ini sebagai pertahanan. Sekret tersebut mengandung zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Contohnya minyak dan keringat. Minyak dan keringat memberikan suasana asam, pH-nya 3-5, sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Air liur atau saliva atau air ludah, air mata, dan sekresi mukos itu mengandung lisosim yang bisa membunuh bakteri. Jadi air liur kita juga berfungsi, air mata kita juga berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh karena di situ ada enzim lisosim. Enzim lisosim itu menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pecah dan mati. Jadi air ludah, kelenjar keringat, kelenjar minyak itu punya fungsi dalam sistem imun. Nah, pertahanan biologis. Pertahanan biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Lagi-lagi kulit dan membran mukosa. Bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen atau bakteri merugikan dalam memperoleh nutrisi. Nah, sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang berikutnya adalah inflamasi atau respon peradangan. Jadi kalau misalnya kita mengalami peradangan, misalnya ya, kita luka, ya, bisul aja, ibaratnya bisul. Bisul itu kalau adik-adik lihat itu kan bentuk peradangan atau inflamasi. Karena di situ apa? Ada kemerahan, ada rasa nyeri. Itu adalah tanda-tanda dari peradangan. Nah, peradangan itu sebenarnya itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita juga. Biar apa? Biar kuman yang ada di bisul itu nggak nyebar kemana-mana. Makanya akhirnya bengkak, merah, nyeri, panas. Itu adalah mekanisme tubuh biar apa? Kumannya nggak kemana-mana. Jadi inflamasi adalah respon tubuh terhadap kerusakan jaringan. Misalnya di sini
Contohnya adalah tergores atau benturan keras. Kemudian inflamasi mencegah penyebaran infeksi ke jaringan lain dan mempercepat penyembuhan luka, ya kan? Peradangan itu adalah mekanisme untuk mencegah penyebaran infeksi ke jaringan lain. Reaksi inflamasi juga berfungsi sebagai sinyal bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih itu melakukan apa? Melakukan penghancuran atau melakukan memakan. Fagositosis itu memakan terhadap mikroba yang menginfeksi tubuh. Jadi yang masuk dalam, kalau sel darah yang masuk di dalam sistem pertahanan tubuh itu kan leukosit ya. Karena leukosit itu sel darah putih itu kan ini akan menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sel darah putihnya apa bentuknya? Neutrofil dan monosit. Kalau adik-adik masih ingat, neutrofil itu sel darah putih yang bergranula, tidak bergranula. Nah, itu di situ adik-adik boleh nanti juga ada. Bisa dibaca ulang. Nah, 4 gejala peradangan yaitu dolor, nyeri, rubor kemerahan, kalor itu panas, dan tumor itu bengkak. Jadi kalau adik-adik mendapatkan kok ada di tubuh kita ya, ada nyeri, ada kemerahan, ada rasa panas, ada bengkak ya. Bengkak itu berarti tanda-tanda oh ini berarti ada peradangan nih. Gitu. Berarti tubuh kita sedang mencegah antigen untuk biar nggak menyebar di dalam tubuh kita. Nih ya, mekanisme inflamasi atau peradangan misalnya jaringan mengalami luka. Itu kan terjadi kerusakan jaringan. Maka patogen atau bakteri atau benda asing mampu melewati pertahanan tubuh dan menginfeksi sel-sel tubuh. Jadi kalau kita garuk-garuk ya, garuk-garuk berlebihan padahal tangan kita kotor. Menggaruk itu kan ini ya, merusak sel kulit kan, jadi ngelupas. Ya, tadinya rapet digaruk jadi ngelupas. Akhirnya apa? Terbentuk luka atau kerusakan jaringan. Nah, kalau jari kita, kuku kita kotor ada kumannya, maka kuman itu bisa masuk ke dalam luka itu, akhirnya menginfeksi, masuk ke dalam akhirnya menginfeksi sel-sel tubuh. Jaringan yang terinfeksi itu akan merangsang mastosit ya untuk mengekskresikan histamin dan prostaglandin. Kemudian terjadi pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Kemudian daerah yang terinfeksi menjadi kemerahan. Nah, ini yang tanda-tanda peradangan. Menjadi merah, rubor, panas kalor, bengkak tumor, dan nyeri atau dolor. Di dunia medis, yang namanya tumor itu tidak selalu dibayangkan dengan, oh ini tumor ganas. Itu enggak. Di dunia medis yang namanya tumor itu semua benjolan itu artinya, tumor itu artinya benjolan. Jadi semua benjolan di dalam tubuh kita itu namanya tumor. Nah, nanti tergantung benjolan itu masuk ke jinak atau masuk ke ganas. Nanti akan diperiksa lebih lanjut. Yang selanjutnya terjadi perbedaan sel-sel fagosit, neutrofil, dan monosit menuju jaringan terinfeksi. Jadi begitu ada infeksi masuk, reaksi tubuh bentuknya adalah peradangan berupa tumor, kolor, dolor, rubor. Nah, setelah itu maka sel darah putih seperti neutrofil dan monosit akan keluar. Nah, sel-sel ini akan memakan bakteri patogen atau bakteri yang menginfeksi. Ini bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bakteri ya patogen yang masuk, ini adalah makrofag. Ini adalah sistem termasuk sistem imun. Ini ada